Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting. Ayu. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Swayam Wara di Wilwadikta. Dalam seri ke-517 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Chris Urspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasemi, Malik sebagai Rawadeng, Heri sebagai Rayuyu, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Setiap collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Mapati Hamangkubumi Ramapati merasa tersinggung dengan tindakan Rakuti dan Rasemi menangkap dan memenjarakan kuda Parasuta. Ramapati menyuruh Rakuti dan Rasemi agar segera membebaskan kuda Parasuta karena dia tak bersalah. Aku minta agar kuda Prasuta segera dibebaskan dari penjara. Karena dia tidak ada bukti melakukan kesalahan.
Tapi dia telah nekat memasuki istana Kaputren tanpa izin. Itu letak kesalahannya, Gusti. Dan lagi, kalau dia dibebaskan, apakah itu tidak akan membahayakan negeri, Gusti? Mengingat dia itu dapat kita curigai ada kaitannya dengan para perusuh di sekitar desa Japan. Apakah bukti-bukti dapat kau temukan? Bagaimana kami bisa menemukan bukti-bukti keterlibatannya dengan para perusuh itu, Gusti Mapati? Karena dia bungkam, tidak keluar sepatah kata pun dari bibirnya. Oleh karena itu, kalian tidak mendapatkan bukti-bukti yang jelas dengan kaitannya para perusuh itu. Nah, aku minta pada detik ini juga, kuda Parasuta harus segera dibebaskan. Rakuti dan Rasemi segera menuju penjara kuda Parasuta. Rakuti nampak kesal dengan sikap Mapati Hamangkubumi Ramapati. Namun Rasemi berusaha menenangkan hati sahabatnya. Rakuti, apa-apaan kau membanting pedangmu? Aku benar-benar kesal dengan sikap Gusti Mapati yang tak tahu diri itu. Sudah terang dan jelas, kuda Parasuta itu bersalah dan ia pantas masuk penjara. Tetapi kenapa ia dibebaskan? Sudahlah. Itu tidak usah kau sesali, Rakuti. Karena kita telah menyampaikan kepada Gusti Mapati bahwa kuda Parasuta itu melanggar tata cara kerajaan, terutama istana Kaputren. Tapi apa hendak dikata Gusti Mapati? Ya tidak mau tahu. Tidak mau tahu sanggahan-sanggahan kita. Justru cenderung membela kuda Parasuta. Ya sudahlah. Itulah yang membuat hatiku menjadi jengkel. Seandainya Gusti Mapati itu seorang prajurit, pedangku ini akan kutusukkan di ulu hatinya. Sabar, Rakuti, sabar sahabatku. Sabar. Orang sabar itu kelak akan memetik hasil berlimpah. Hendaknya kau itu sabar dan jangan gegabah. Kau kendalikan sikap bicaramu. Aku tidak mau melihat kau menjadi korban kekesalanmu dan kejengkelanmu, Rakuti. Hati ini sulit dikendalikan. Rasanya mau meledak dan menumpahkan kejengkelanku kepada Mapati Dungu itu. Kau jangan asal bicara. Kalau sampai didengar Gusti Mapati-Pati, bisa langsung dipancung kepalamu itu. Lebih baik dipancung daripada hati ini tersiksa dengan sikap busuk itu. Ya, kalau kita pikir memang Gusti Mapati-Pati itu merupakan sebuah hambatan untuk memperoleh kemajuan. Nah, hambatan itulah yang harus kita habisi, Rasemi. Tapi sepertinya aku sudah tidak sabar. Sekarang ini, aku memang bersedia melepaskan kuda Parasuta. Tapi itu tidak berdasarkan menjalankan ketaatanku kepada Gusti Mapati. Melainkan hanyalah melaksanakan perintah semata. Ya, kalau begitu mari segera kita lepaskan, agar kita bisa menunjukkan bukti bahwa kita telah melaksanakan perintahnya. Rakuti dan Rasemi segera melepaskan kuda Parasuta. Namun hati mereka bagai tertuncam anak panah melihat langkah kuda Parasuta ringan tak menanggung beban. Tuh, apa kataku? Tawanan yang kita jaga ini tidak bersalah. Baru beberapa hari di penjara langsung dibebaskan. Ini sebagai bukti bahwa dia tidak bersalah. Iya, tapi jari-jari tangannya sudah terlanjur diremukkan.
Apakah ini bukan merupakan siksaan? Dan orang lain yang melihatnya akan mengatakan sebagai bekas narapidana. Bagi seorang ksatria, justru itu merupakan tanda bahwa ia telah membela kebenaran dan berani berkorban demi kebenarannya. Alah, 1001 orang yang memiliki jiwa kesatria. Dan pembuktian bahwa seseorang berjiwa kesatria itu biasanya langsung diketahui banyak orang. Misalnya saja, seorang prajurit maju perang. Ia dengan tekad bulat dan besar menyandang senjata untuk mengadu jiwa raganya. Dan di tengah-tengah perang sedang berkecamuk, berseliweran pedang dan anak panah, ia pantang mundur, maju terus tak gentar. Sedangkan tawanan yang baru dilepaskan itu, aku tidak melihat segimana dia itu seorang kesatria. Iya, memang ukuran seseorang memiliki sifat kesatria itu banyak ragamnya. Orang yang mau menolong dan rela mengorbankan jiwa raganya, itu pun seorang kesatria. Tapi itu bukan urusan kita. Koman kita selalu ngelantur di luar tanggung jawab kita sebagai prajurit jaga. Kuda Parasuta telah lepas bebas. Sementara itu, perampokan dan kerusuhan semakin merajalela. Mapati Hamangkubumi mengadakan sidang dengan 7 pengalasan Winehsuka di Balai Agung. Sidang ini kita mulai. Aku memanggil kalian ingin menyampaikan sebuah berita buruk yang sedang berkecamuk di beberapa wilayah Majapahit, terutama di wilayah Majapahit bagian selatan. Rasmi, bagaimana? Apakah terjadi kerusuhan seperti di desa Japan, Gusti Mapati? Benar, Rasmi. Caranya pun sama, yaitu merampok dan menyerang penduduk. Menurut laporan yang kuterima, sudah ada beberapa penduduk yang dijarah rayah dan dibunuh. Nah, perampokan dan kerusuhan tersebut kalau tidak segera diatasi, pasti lama-kelamaan akan merembet ke seluruh wilayah negeri. Kalau sudah meluas, akan terlalu sulit untuk mengatasinya. Benar, Gusti. Saya kira, kalau tidak segera diatasi atau ditumpas, bisa jadi dengan sekejap saja akan menggoncangkan seluruh penduduk dan pemerintahan negeri Majapahit. Dan saya tidak rela negeri ini dijadikan korban perayahan para perampok. Ya. Aku pun tidak rela penduduk yang tak bersalah dijadikan korban. Benar, Rawedeng. Kita harus membela penduduk, karena penduduk adalah tulang punggung negeri. Kalau penduduk lemah, maka negeri akan lemah. Dan akhirnya raja, Mapati, para pejabat pengalasan Winehsuka, dan para pejabat lainnya akan ambruk. Pemerintahan negara akan hancur, lebur, dan runtuh. Hal itu jangan sampai terjadi di negeri Majapahit ini. Aku tidak rela Majapahit menjadi korban perampokan dan para perusuh. Mereka itu harus dihabiskan dan dilenyapkan. Tapi itu jangan hanya pada omong kosong saja, Rayu. Kita harus membuktikan. Sebentar. Kalian jangan bicara sendiri-sendiri. Di sini aku yang mengundang. Tadi aku baru menyampaikan tentang perampokan dan kerusuhan yang terjadi di wilayah Majapahit bagian selatan. Tetapi karena kalian tidak mendengar ajakanku untuk mencari cara bagaimana menumpas para perampok dan perusuh itu. Maaf, Gusti Mapati. Kami ini sebenarnya ingin langsung tanggap dan segera mengatasi para perusuh itu. Ya, jadi kami secara spontan mengutarakan pendapat, Gusti. Yang penting sekarang ini siapa-siapa yang akan bertugas menumpas para perusuh itu. Saya kira semuanya bersedia, Gusti.
Bagus itu. Namun tidak perlu semuanya berangkat ke medan laga. Loh, kenapa Gusti Mapati? Apakah Gusti ragu akan kekuatan kami? Aku tidak meragukan kekuatan kalian. Tapi untuk mengatasi para perusuh itu tidak perlu dengan kekuatan penuh. Yang penting kalian bisa membuktikan bahwa kalian prajurit tangguh. Saya siap, Gusti. Sekarang ini pun saya siap berangkat. Aku tahu kau siap, Rakuti, aku tahu. Tapi duduklah dulu, jangan mentang-mentang siap, lalu berdiri membelakangiku dan teman-temanmu. Itu namanya prajurit konyol. Tahu, konyol itu. Ayo, kembali duduk. Ayo. Maaf, Gusti. Ya. Saya sampai lupa berada di hadapan Gusti Mapati dan rekan-rekan saya. Karena begitu mendengar ada perusuh, bayangan dalam pikiran saya langsung mengendus tombak dan menusukkannya. Ya, tapi hargai sedikit rekan-rekanmu ini. Mereka ini juga punya tekad berangkat ke medan laga dan langsung memimpin prajurit tempur. Maaf, Gusti. Ayah, tapi kalian sabarlah dahulu. Aku belum memberi perintah siapa yang harus berangkat melaksanakan tugas. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Setelah aku menimbang-nimbang, aku memutuskan ada 4 orang yang harus berangkat memimpin prajurit tempur, yaitu Rasmi, Rakuti, Rawedeng, dan Rayuyu. Siap, Gusti Mapati. Rasmi, Rakuti, Rawedeng, dan Rayuyu ditugasi mengamankan wilayah Majapahit bagian selatan di sekitar Candi Sorabana. Pagi hari nan cerah, mereka bersama 1000 orang prajurit berkumpul di alun-alun tengah. Aku Ramapati, Mapati Hamangkubumi negeri Majapahit. Ternyata aku seorang Mapati yang mempunyai daya pikat. Bicaraku masih didengar dan masih mutajab. Dalam waktu singkat, aku dapat mengumpulkan 1000 prajurit siap dan lengkap dengan persenjataan. Harapanku, semoga mereka dapat menunaikan tugas dengan baik. Mereka dapat membuktikan prajurit-prajurit tangguh menumpas setiap kerusuhan yang terjadi di seluruh wilayah negeri ini. Agar negeri Majapahit tetap jaya, begitupun namaku akan lebih harum di antara pejabat kerajaan dan rakyat. Setiap persekongkolan yang akan merongrong kewibawaanku bisa tumpas tanpa aku harus terjun ke gelanggang.
Sekarang aku masih mempunyai tangan-tangan kuat dan kuku-kuku tajam untuk memperkokoh kedudukanku, jabatanku. Dengan begitu, tidak ada orang yang akan mencari kesempatan untuk menggigitku. Seribu prajurit pilihan yang dipimpin Rakuti, Rasemi, Rawedeng, dan Rayuyu dengan gagah berani menuju ke medan perang. Tugas mereka adalah membasmi para pengacau. Matahari mulai mendekati sudut miring di sebelah barat. Mendung hitam mengapung di langit. Pasukan semakin sigap. Mereka mulai memasuki hutan tarik dengan kewaspadaan tinggi. Sementara hari semakin gelap, mereka keluar dari hutan, dan di hadapan mereka membentang sebuah desa yang sepi. Sepi bagaikan tak berpenghuni. Tiba-tiba ada bayangan berkelebat, disusul anak panah berseliweran. Hei, prajurit, siapkan tombak, pedang, dan anak panah. Semua hendaknya dalam siap siaga tinggi. Rakuti, lebih baik sekarang kita pecah pasukan kita ini. Baik, Rasemi. Kita sebar dan kita kepung desa di depan mata kita itu. Rupa-rupanya sedang terjadi sesuatu. Dan malam ini kita harus bisa mengatasinya, Rakuti. Baik. Prajuritku akan mengepung dari sebelah utara. Prajuritmu, Rakuti, dari sebelah selatan. Prajurit Rawedeng dari sebelah barat, sedangkan prajurit Rayuyu dari sebelah timur. Kita kepung rapat, jangan sampai ada celah yang bisa dipakai melarikan diri. Siap. Kita laksanakan dengan hati-hati dan penuh waspada. Tuan, tolong Tuan. Di sana rumahku sedang terjadi perampokan, Tuan. Rumah kami dijarah raya, Tuan. Rumahmu dijarah raya? Iya, benar, Tuan. Tolonglah, Tuan. Mereka sedang menyikat harta benda dari warga desa Kuranji, Tuan. Desa Tolonglah. ini desa Kuranji? Iya, Tuan. Tolonglah, Tuan. Jangan sampai mereka melarikan diri sebelum Tuan berbuat sesuatu. Tuan, para perampok itu kejam sekali, Tuan. Baik, aku segera ke sana. Kalian orang-orang pengecut, apa maumu? Jangan gentar, kawan! Pertarungan antara para prajurit Rakuti dengan para perampok begitu seru. Di kegelapan malam itu, hanya nampak kilatan sabetan-sabetan pedang. Tak seberapa lama, kawanan perampok itu banyak yang terbunuh, dan sisanya melarikan diri. Hei, kawan-kawan! Ayo lari! Lari! Tinggalkan barang-barang itu! Lari cepat! Hei,
perampok yang melarikan diri itu. Jangan sampai lolos. Ayo kejar. Habisi mereka semua. Jangan biarkan satu pun yang lolos. Ayo, kamu kawanan perampok-perampok itu. Bebaskan desa Kuranji dari wong-wong huru hara. Ayo. Dengan kekuatan 1000 orang prajurit Majapahit yang terpilih, Rasmi dan Rakuti, Rawadeng dan Rayuyu menjalankan tugas dari Gusti Prabu Jayanegara untuk mengamankan wilayah Majapahit bagian selatan, tepatnya di sekitar Candi Sorapana. Dan di desa Kuranji, mereka menemukan kawanan perampok yang tengah menjarah harta benda warga desa. Jangan biarkan seorang pun lolos. Mati bagi sang perampok. Ayo, kamu kawanan perampok-perampok itu. Bebaskan rakyat Kuranji dari wong-wong huru hara. Ayo. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Paripurna, semua sudah selesai. Lalu bagaimana dengan bangkai-bangkai perampok ini? Biarlah warga desa yang menyelesaikannya, Rasmi. Rakuti, ada beberapa yang sempat meloloskan diri. Iya, beberapa prajurit telah kuperintahkan mengejarnya sampai dapat. Sebagian terbunuh dan sisanya lari menyusup ke arah hutan tarik. Sudah, biarkan saja. Pada waktunya nanti mereka pun akan keluar dari sana. Mereka tak akan bisa bertahan lama di hutan tarik. Tuan, wah, tuan-tuan yang gagah perkasa. Oh, terima kasih Tuan. Wah, terima kasih Tuan. Jika tuan-tuan terlambat datang, wah, sudah tentu desa kami dijarah ludes oleh kawanan perampok-perampok ini, Tuan. Bapak Kepala Desa, singkirkan mayat-mayat itu. Bersihkan desa Kuranji ini dari bau bangkai manusia perampok itu. Ya Tuan, ya. Nanti segera kami bersihkan bersama warga desa ini. Sekali lagi Tuan, kami menghaturkan sembah nuwun. Rasmi, kita tak bisa berlama-lama di desa Kuranji. Ayo, kita teruskan berkeliling mengamankan wilayah selatan ini. Baik, Rakuti. Rawadeng, Rayuyu, perintahkan semua prajurit meneruskan perjalanan. Baik Rasmi. Baik. Ayo Rayuyu. Prajurit, kita teruskan perjalanan. Tugas mengamankan wilayah selatan kota raja berada di pundak para pengalasan Wineh Suka. Rakuti dan Rasmi tak mau melewatkan kesempatan ini begitu saja. Kepercayaan Gusti Prabu harus dilaksanakan sebaik mungkin. Sekarang mereka sampai di kaki Gunung Arjuno. Sepintas lalu keadaan lereng Gunung Arjuno tidak menampakkan tanda-tanda adanya kerusuhan atau perampokan.
Mengapa berhenti, Tuan Putri? Sebentar, Ayu. Aku merasa bakal ada sesuatu di depan kita. Apakah kita akan mengambil arah lain, Yunda? Tidak perlu. Kalau begitu, sebaiknya kita suruh orang-orang kita untuk waspada. Iya, perintahkan semuanya untuk waspada, Paman. Nandaka, Pradipa, perintahkan semuanya untuk siap dan waspada. Baik, Tuan Pranayam. Kawan-kawan, semua dalam keadaan siap dan waspada. Baik. Saudara-saudara, mungkin sebentar lagi kita akan menghadapi kawanan perampok lain. Atau barangkali akan berpapasan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Namun apapun dan siapapun yang bakal kita hadapi, hendaknya tinggikan semangat kalian. Kelompok pendekar bunga putih, pantang undur atau menyerah demi perjuangan luhur yang kita cita-citakan. Marilah saudara-saudaraku, kita berjuang saling bahu-membahu, berjuang demi rakyat kecil. Saudara-saudaraku, perjuangan kita masih panjang. Perjuangan ini tidak mengenal henti. Sebelum kelak kita kembali ke Majapahit. Sebab itu saudara-saudaraku, acungkan lenganmu tinggi-tinggi. Asah pedangmu tajam-tajam. Kobarkan api di dadamu. Kita berjuang demi kebenaran dan kejujuran. Melihat kepulan debu di sebelah sana. Iya, benar. Sepertinya kepulan debu itu datang dari serombongan orang-orang berkuda. Bagaimana? Apakah rombongan kita bagi dua? Rasanya lebih baik begitu. Kalau benar itu kawanan perampok, kita bisa menyergap mereka dari arah depan dan belakang. Baik. Kita bagi dua kelompok. Aku dan Rasmi menghadang mereka dari depan dengan 500 prajurit. Sedang 500 prajurit lainnya ikut bersama Rawedeng dan Rayuyu untuk membokong mereka dari belakang. Bagus sekali itu Rakuti. Jepit mereka di tengah-tengah. Tangkap hidup-hidup pemimpinnya. Iya, habisi para perusuh, perampok, pembuat onar Majapahit. Selama orang-orang seperti itu masih hidup dan berkeliaran, selama itu pula negeri Majapahit tidak akan pernah tenang. Bumi Majapahit harus bersih dari cendawan-cendawan kerusuhan. Bumi gonjang-ganjing. Majapahit tak boleh bergeming. Mati untuk sang perusuh. Hiya, 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 hiya. Rayuyu, sepertinya Rakuti kesal dan dendam sekali kepada kaum perusuh Majapahit. Dia sudah jadi orang kepercayaan Gusti Prabu Jayanegara. Apakah kita yang termasuk pengalasan Winesuka tidak termasuk orang-orang kepercayaan Gusti Prabu? Kita ini memang orang kepercayaan Gusti Prabu, Rawedeng. Kita adalah orang-orang terdekat Gusti Prabu. Orang yang paling dimanja, disayang. Tetapi Rakuti lain. Dia mampu memperlihatkan dirinya sebagai pahlawan. Mampu menyatakan diri bahwa dia orang terkuat di antara pengalasan Winesuka. Itulah sebabnya Gusti Prabu percaya penuh padanya. Sudahlah. Kita tidak boleh kalah cepat dengan Rakuti dan Rasmi. Ayo, Rayuyu, kita sergap kawanan perampok itu dari arah belakang. Baik, prajurit, ambil arah ke kanan dan siapkan senjata kalian. Hup,
terdapat jalan di lereng Gunung Arjuna ini. Menurut pimpinan prajurit kita, hanya ada jalan yang satu ini, Rakuti. Sebaiknya ikuti terus jalan ini. Tapi kepulan debu dari orang berkuda di sana tadi tidak kelihatan lagi, Rasemi. Mungkin di depan sana ada kelokan jalan dan tertutup pohon-pohon besar, sehingga kita kehilangan jejak dan tidak bisa melihat debu yang berterbangan itu. Wah, jahanam benar kawanan perampok itu. Seandainya mereka memilih jalan lain yang tidak mempertemukan kita. Tidak, aku yakin ini jalan satu-satunya di lereng Gunung Arjuna. Rasemi, apakah Rawedeng dan Rayuyu sudah mengambil jalan memutar untuk menjepit kawanan perampok? Kukira sudah, Rakuti, dan kawanan perampok tidak mungkin bisa lepas dari kita. Mereka pasti terjepit. Baiklah. Ayo, kita teruskan mengikuti jalan ini. Tunggu, Rakuti, tunggu. Aku mendengar derap kuda mendekat. Apakah bukan rombongan Rawedeng dan Rayuyu? Oh, tidak, bukan itu. Sepertinya jumlah tidak seberapa. Prajurit, bersiaplah! Setan alas, ketelek. Kenapa malah kalian yang datang? Mana kawanan perampok itu? Kami sudah memutari lereng dari area perlawanan, Rakuti. Tapi tidak secuil pun manusia kami temui. Benar, Rakuti. Tadi malah kami mengira kalian inilah kawanan perampok yang harus kami pokok. Kenapa kita kalah siasat dengan kawanan perusuh itu, Apakah karena mereka lebih menguasai daerah sekitar Gunung Arjuna ini? Iya, kami kira mereka memang lebih tahu seluk-beluk daerah ini daripada kita. Karena jelas-jelas tadi kami melihat kawanan itu. Tapi mengapa tiba-tiba hilang di kelokan jalan? Anehnya, sekarang malah kita dengan kita yang saling berhadapan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sekarang mereka telah saling berhadapan. Rupanya mereka kesal karena kehilangan jejak. Benar, Tuan Putri. Mereka seperti saling menyalahkan satu sama lain. Yunda, keadaan mereka sedang lengah. Mereka tidak dalam suasana siaga dan waspada. Sebaiknya kita sergap mereka. Benar, Tuan Putri. Kita harus segera menyerang sebelum mereka sadar akan keadaannya. Baik, segera kenakan cadar masing-masing. Nandaka, Pradipa, perintahkan semua untuk memakai cadarnya. Kita akan segera menyergap prajurit-prajurit Majapahit di bawah itu. Baik, Tuan Pranayam. Teman-teman, kenakan cadar kalian masing-masing dan siapkan senjata kalian. Ya, siap. Saudara-saudaraku, sebentar lagi kita akan berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Kita memang bukan musuh Majapahit. Tetapi jika mereka menemukan kita, pasti mereka akan menghantam kita. Jadi jelasnya, layani seadanya. Karena musuh kita yang sesungguhnya adalah para kawanan perampok, para kepala desa maupun wedana yang haus keringat rakyat. Kelompok pendekar bunga putih tetap mengemban tugas mengayomi rakyat, membela yang kecil dan kaum tertindas. Dan kalau sekarang kita harus berhadapan dengan prajurit Majapahit, maka itu hanya karena terpaksa dan dipaksa keadaan. Ingat saudara-saudara, jangan bertindak semaunya. Hindarkan pertumpahan darah. Jumlah kita memang tidak seberapa dibanding mereka. Dan nampaknya mereka terdiri dari para prajurit pilihan. Tetapi aku yakin,
kalian pasti bisa mengatasinya. Baiklah, sekarang kita bersiap. Mari kita songsong mereka. Semuanya siap? Ya, kami siap, Tuan Putri. Kami siap. Marilah kita mulai. Rasmi, dari mana mereka datang? Entahlah, tiba-tiba saja mereka muncul. Prajurit, hadapi mereka. Ayo, prajurit. Mati bagi sang perusuh. Ayo, lihat. Awas, jangan sampai terkecoh. Kuat lingkaran. Capit mereka. Bunuh mereka. Tahan dong. Jangan biarkan lolos. Seketika jalan di lereng Gunung Arjuna pecah oleh suara-suara pertempuran. Kelompok pendekar bunga putih merangsak terengkinas. Para prajurit Majapahit pilihan merasa kikuk dan terdesak. Mereka menghadapi serangan para penyerbu dengan suasana panik. Awas, jangan sampai terkecoh. Kuat lingkaran. Capit mereka. Bunuh mereka. Tahan dong. Jangan biarkan lolos. Rawedeng dan Rayuyu berteriak-teriak memberi aba-aba sambil menyabetkan pedangnya ke kiri dan ke kanan. Kelompok pendekar bunga putih tak ada yang merasa gentar. Mereka bertempur sambil melihat ke arah pimpinannya, Putri Tunggadewi. Pranayam nampak mengamuk dengan lengan tunggalnya. Ayu Wandira tak kalah gesit dengan suaminya. Ia merangsak dengan lincah sambil sesekali melemparkan ujung-ujung selendang kuningnya. Ujung-ujung selendang kuning itu menggeletar, menimbulkan percikan api dan ledakan di udara. Ayo, Womo Majapahit, hadapi aku, Ayu Wandira. Hai, hup, hit, hit, hit. Ayo, ingat pesan pimpinan. Jangan sampai ada pertumpahan darah. Saya ingat, Paman. Jangan khawatir. Hai, hup, hit, hit, hup, hit. Sepertinya kita tak mungkin bisa menguasai mereka. Tapi jumlah mereka lebih sedikit dibanding kita, Rakuti. Tapi daya juang mereka luar biasa, Rasmi. Apakah mereka ini yang disebut kelompok pendekar bunga putih? Iya, benar. Mereka inilah kelompok pendekar bunga putih. Kau lihat saja pakaian yang mereka kenakan itu. Dan cadar penutup muka mereka. Semuanya serba putih. Jahanam. Rupanya mereka ini yang selalu membuat Majapahit tak pernah tenang. Awas, Rakuti!
Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kelompok pendekar bunga putih menguasai medan pertempuran. Prajurit-prajurit Majapahit tak berdaya dengan serbuan yang datangnya secara tiba-tiba. Diam-diam Rakuti mengakui keunggulan lawannya. Rakuti lengah dan Rasmi mendorongnya ke samping. Tak ayal, ujung selendang kuning Ayuandira menggeletar menimbulkan ledakan dahsyat. Nah, apakah Rakuti selamat dari lemparan ujung selendang kuning Ayuandira? Dan berhasilkah para prajurit Majapahit meringkus kelompok pendekar bunga putih serta menangkap pimpinannya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.